Hello guys, salam player. Ketemu lagi dengan saya Teguh dengan channel GN Player. Nah, kali ini saya akan membahas alur cerita yang mengisahkan tentang patah hatinya Gauri karena melihat Jagdish mendekati Anandi. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, sebaiknya kalian subscribe dulu supaya Mimin semangat lagi bikin kontennya. Film diawali di mana Kalyani menyarankan Jagdish untuk bicara dengan Anandi, namun Jagdish menolaknya. Kalyani khawatir dan berkata, "Kau tidak mungkin hidup dengan Gauri tanpa uang, apalagi Mumbai itu sangat besar. Bagaimana kau akan bertahan hidup dengannya? Aku sarankan untuk bicara dengan Anandi, karena hanya dia yang bisa meyakinkan Byron." Kalyani berakting menangis dan takut jika Jagdish mengemis di Mumbai. Jagdish berkata, "Kau jangan khawatir nenek, semua itu tidak akan pernah terjadi." Tidak lama kemudian Anandi membawakan teh dan berpamitan untuk pergi ke sekolah. Namun Kalyani memintanya untuk menunggu sebentar. Jagdish dan Anandi saling menatap satu sama lain. Kalyani pun tersenyum dan berharap Jagdish bicara dengan Anandi. Namun dia hanya terdiam dan tak sanggup berkata apapun. Kalyani berkata pada Anandi, "Aku akan memberikanmu waktu bebas seperti wanita di kota. Pergilah ke sekolah agar kau cerdas." Lalu Anandi pun pergi. Kalyani berkata, "Lihatlah Anandi, wanita yang sangat baik. Aku yakin dia mau membantumu." Di tempat lain Gauri ingin mengambil air di dapur dan melihat Sumitra sedang menyiapkan makanan. Kemudian Sumitra memanggil seseorang dengan sebutan Ladu. Gauri tersenyum dan mengira Sumitra memanggil dirinya. Dan tidak lama kemudian Anandi datang. Sumitra memberikan rantang makanan pada Anandi dan berkata, "Kamu jangan telat makan dan jangan sampai kelelahan." Lalu Anandi pun pergi. Gauri pun merasa iri melihat kedekatan mereka. Beberapa jam kemudian Jagdish datang ke sekolah dan melihat Anandi sedang mengajar di kelasnya. Lalu salah satu murid melihat kedatangan Jagdish dan memberitahu Anandi. Anandi terkejut melihat Jagdish datang, lalu dia pun segera menghampirinya. Jagdish merasa malu dan bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Anandi bertanya, "Apa kau datang ke sini untuk bertemu denganku?" Jagdish memberanikan diri menatap wajah Anandi dan meminta maaf atas semua peristiwa yang telah melukai perasaannya. Anandi berkata, "Bicaralah ke inti masalahnya, aku tidak ingin membahas itu lagi." Dengan perasaan malu Jagdish mengatakan, "Aku sangat butuh bantuanmu. Aku tahu kau pasti marah padaku, tapi hanya kau yang bisa bicara dengan ayah. Aku membutuhkan uang untuk bertahan hidup di Mumbai. Tabunganku sudah diblokir, dan Gauri ingin kembali ke Mumbai karena tidak ada yang peduli terhadapnya. Aku yakin kau bisa membantuku." Jagdish lalu pergi mendengar jawaban dari Anandi. Beberapa saat kemudian Anandi datang menemui Byron dan Sumitra dan mengatakan, Jagdish dan Gauri ingin kembali ke Mumbai, namun dia tidak memiliki uang karena tabungan Jagdish diblokir. Maukah kau membantunya untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup mereka selama di Mumbai? Byron menyindir Sumitra dan berkata, "Lihatlah putramu, tidak tahu malu meminta bantuan pada Anandi untuk bicara hal tersebut padaku. Aku tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun padanya." Anandi berusaha untuk meyakinkan Byron dengan mengatakan, "Ayah, aku tahu kau masih marah pada Jagdish, tapi kau tidak bisa membiarkannya hidup menderita tanpa uang, apalagi dia tinggal bersama istrinya di Mumbai." Byron pun merasa tidak tega melihat Anandi dan terpaksa setuju untuk memberikan uang karena Byron tidak ingin Anandi bersedih. Scene beralih, di mana Gauri meyakinkan Jagdish bahwa mereka akan bersama-sama untuk mencari uang di Mumbai. Tidak lama kemudian Anandi mengetuk pintu dan memberitahu bahwa Byron ingin bertemu. Gauri berkata, "Ayo Jagdish, ayah sudah menunggumu." Namun Anandi mengatakan bahwa Byron hanya ingin bertemu dengan Jagdish. Anandi merasa tidak enak dan pergi lebih dulu. Jagdish memegang pundak Gauri dan berkata, "Aku akan segera kembali." Anandi dan Jagdish datang untuk menemui Byron. Jagdish menundukkan kepalanya karena merasa malu. Byron berkata, "Aku tidak percaya denganmu dan tidak bisa memberikan pinjaman uang, tapi setiap bulan aku akan menyetorkan uang ke rekening Anandi, dan itu terserah Anandi.
dia ingin memberikannya padamu atau tidak. Anandi akan memberikan cek setiap bulan dari rekeningnya, dan itulah satu-satunya sumbangan yang akan aku terima dari rumah ini. Jagdish pun pergi meninggalkan kamar dengan wajah yang sangat sedih. Begitu juga Anandi. Dia berpamitan karena harus pergi ke sekolah. Sumitra bertanya, "Kenapa kau melibatkan Anandi dalam masalah ini?" Byron menjawab, "Aku hanya ingin Jagdish merasa malu dan ingat bagaimana dia menyakiti hati Anandi." Tidak lama kemudian Jagdish datang mengetuk pintu kamar Anandi, namun tidak ada jawaban karena Anandi sedang berada di kamar mandi. Jagdish pun kembali ke kamarnya. Gauri bertanya, "Apa yang diucapkan ayah? Apakah dia memberikan uangnya?" Jagdish menjawab, "Ayah memberikan uangnya, tapi mereka akan mengirimkan uang itu setiap bulan." Gauri berkata, "Kenapa ayah tidak langsung memberikan uang itu padamu?" Mata Jagdish teralihkan ketika melihat Anandi pergi meninggalkan rumah. Jagdish tidak mendengarkan ucapan Gauri dan pergi untuk menemui Anandi. Jagdish berlari sambil memanggil nama Anandi, namun mobil itu melaju dengan sangat cepat sehingga Jagdish tidak bisa mengejarnya. Gauri tidak menyangka bahwa Jagdish terburu-buru pergi meninggalkannya hanya karena ingin bertemu dengan Anandi. Jagdish kembali ke kamar dengan wajah yang lemas. Gauri bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kau berlari mengejar Anandi?" Jagdish menyembunyikan rahasia dan berbohong. "Aku ingin meminta Anandi untuk membelikan obat nenek karena obatnya telah habis." Gauri tidak percaya pada Jagdish dan pergi meninggalkannya. Scene beralih di malam hari, di mana Jagdish melihat Anandi berdiri di depan pintu kamar Byron. Dia datang untuk bertemu dengannya, namun Byron mengajak Anandi pergi sehingga Jagdish pun gagal bicara dengan Anandi. Di tempat lain, Gauri yang sedang duduk di dalam kamar yang sangat gelap, dia merasa hancur dan patah hati. Gauri membayangkan pertengkarannya bersama Jagdish akhir-akhir ini. Lalu teringat kejadian tadi siang ketika Jagdish berlari untuk mengejar Anandi. Kemudian Jagdish membuka pintu kamar dan bertanya, "Kenapa kau tidak datang ke kuil?" Gauri tidak menjawab dan berbalik bertanya, "Kapan kita akan kembali ke Mumbai?" Jagdish menjawab, "Kita akan segera pergi." Lalu Jagdish mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Gauri pergi makan. Namun Gauri menolaknya. Jagdish berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu dan akan membawakan makanan untukmu." Gauri menangis mengetahui sikap Jagdish yang seolah berubah terhadapnya. Di meja makan Kalyani, Byron dan Pasak sedang menyantap makanan. Lalu Jagdish datang tanpa Gauri. Lalu semua orang melihat ke arahnya. Segera Anandi pun menyiapkan makanan untuk Jagdish. Kalyani bertanya, "Kemana Gauri? Kenapa dia tidak turun?" Jagdish menjawab, "Gauri sedang tidak enak badan." Pasak dan Byron seolah malas untuk satu meja dengan Jagdish. Mereka pergi tanpa menyelesaikan makanannya. Sumitra dan Kena merapihkan semua makanan, padahal Jagdish belum makan. Ketika semua orang sudah pergi, Jagdish menghentikan Anandi dan berkata, "Aku mengucapkan terima kasih padamu untuk semua yang kau lakukan untukku. Hari ini dan di masa lalu, aku akan selalu berhutang budi padamu." Lalu Jagdish pergi mengetahui Sumitra dan Kena datang. Dari kejauhan, Kalyani yang mengintip pembicaraan mereka berdua dan tersenyum. Anandi masih terdiam, seolah ingin meneteskan air matanya mendengar ucapan Jagdish. Lalu Sumitra bertanya, "Anandi, apa yang terjadi? Mari kita makan." Sumitra dan Kena sedang membicarakan sesuatu dan melihat Anandi hanya diam. Anandi terus saja memikirkan perkataan Jagdish, seolah kata-kata itu menghantui pikirannya. Nah, itulah alur cerita tentang patah hatinya Gauri karena melihat Jagdish mendekati Anandi. Jika kalian suka dengan alur cerita film ini, sebaiknya kalian subscribe. Dan jangan lupa di komen. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, salam player.